Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul tatap muka di rumah Bu Dodi yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita hadirkan buat junjungan alam yang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Apakah berangkat ke sini sudah makan siang semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Nanti ketika ada penyampaian materi, jangan lagi ya yang merasa lemas, lesu. Semuanya kan sudah makan siang sebelum berangkat ke sini. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba saling bertukar ilmu, saling berbagi pendapat, saling mengajar, saling dan saling belajar. Apa? Tentunya untuk P2K2 kita. Artinya pertemuan peningkatan kapasitas kemampuan keluarga kita. Jadi pada P2K2 itu ada beberapa modul yang harus kita pelajari, yang harus kita saling berbagi. Modul yang pertama yaitu yang namanya pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak. Ini modul yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita saling berbagi ilmu nantinya. Dalam modul pertama ini, ya ibu-ibu, ya Bu Dodi, ada 4 sesi yang harus kita pelajari. Ada subnya, sesi-sesinya yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Sesinya yang pertama, kami ulangi, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Itu sesi yang pertama yang harus kita pelajari dari modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sebelum ini kita mulai belajar, kami ingin bertanya dulu, atau saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba ibu-ibu, siapa yang bisa tolong jawab. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba Bu Sarul. Ya, karena orang tua adalah cerminan perilaku oleh anak, menjadi pedoman oleh anak. Kalau anak nakal berarti orang tuanya nakal, atau kalau anaknya suka bertinju di kelas berarti orang tuanya di rumah dia sering mendapatkan kekerasan. Betul. Bagus itu. Bu Dodi, coba kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ini kan semua kita ini ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa? Coba Bu Dodi. Karena Pak, kalau kita jadi orang tua baik, anak kita jadi pejabat. Oh, betul juga itu. Kalau kita nanti sudah menjadi orang tua yang lebih baik, bisa saja nanti anak kita menjadi seorang pejabat. Ya, Bu Dodi ya. Iya Pak. Betul itu, betul. Jadi di sini kita akan coba belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anaknya yang hebat. Itu kata kuncinya dulu. Kata kunci itu yang kita pegang dulu ibu-ibu sekalian. Kalau kita sudah menjadi orang tua yang baik, insya Allah akan membesarkan anak-anak yang hebat. Kata pepatah nih, air hujan takkan jauh turun dari keliling rumah kita, itu kata pepatah orang Kampar. Pasti di sekitar situ saja turunnya airnya. Tuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan, tips-tips. Ini tips-tipsnya bagaimana kita menjadi
orang tua yang hebat atau yang lebih baik. Bagaimana cara-caranya? Coba Bu Sarul, Ya, bisa disebutkan caranya bagaimana? caranya jangan marah-marah, jangan pakai kekerasan, Ya, jangan betul. berbohong kepada anak. Betul. Nah, Bu Dodi, kalau Bu Dodi bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik? Ini kan kita sebagai orang tua nih kan, sama-sama saya juga berkeluarga, punya anak. Tentu ada cara kita masing-masing menjadi orang tua yang baik. Di sekolah kan Pak. Disekolahkan ke tempat yang baik ya, Bu Dodi ya. Iya Pak. Iya, itu juga itu. Jadi, cara-cara menjadi orang tua hebat itu ada cara-caranya. Dengan bahasa yang mudahnya ada tips-tipsnya biar kita itu menjadi orang tua yang hebat. Yang pertama, di sini ada mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Bisa diulangi? Apa bacanya yang pertama ini? mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Itu kita selalu mengingat. Kita selalu mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan kita ini selaku orang tua. Kita ingat hal-hal yang baik. Kita ingat bagaimana kita bercanda-canda dengan anak-anak kita. Kita ingat saat-saat berkumpul bersama. Kita ingat semua hal-hal yang membahagiakan. Itu adalah salah satu tips menjadi orang tua yang hebat, menjadi orang tua yang lebih baik. Dan selanjutnya nih, coba baca Bu Sarul. Bu Sarul yang nomor 2 ini. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini tak kalah pentingnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Perkataan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Perkataan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Jangan nanti kita katakan A, kita buat B. Jangan nanti kita katakan C, kita lakukan D. Itu artinya tidak sejalan. Tips menjadi orang tua yang lebih hebat itu atau lebih baik itu sejalan antara perbuatan dan perkataan kita. Kita katakan A, ya kita lakukan A, karena kita adalah contoh suri tauladan bagi anak-anak kita. Itu yang penting. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jangan nanti anak kita mendapati kita lakukan ini, kita katakan ini. Artinya kita berbohong di depan anak kita. Itu menjadi momok bagi kita. Dan anak kita bisa menyerang. Itu yang penting. Sejalan perkataan dan perbuatan kita. Yang selanjutnya ini, yang nomor 3. Selalu berusaha melihat hal-hal yang positif dalam diri kita. Tuh. Selalu melihat hal-hal yang positif dalam diri kita. Hal positif seperti apa ini yang dimaksud nih? Ada yang bisa menjawab? Melihat hal-hal yang positif. Positif. Ada nih Bu Sarul, ya silakan Bu Sarul. Positif itu yang baik, Pak. Positif itu kata kuncinya betul. Positif itu yang baik. Jadi maksudnya yang nomor 3 ini selalu berusaha melihat hal-hal yang positif dalam diri kita itu. Jangan kita berpikiran yang negatif-negatif. Yang baik, yang positif yang harus kita pikirkan. Yang ke depan itu hal-hal yang positif. Misalnya seperti ini. Contoh mudahnya seperti ini. Dalam hal keuangan kita contohkan.
Jangan anak orang sekolah karena dia banyak duit. Saya tidak punya duit, tidak akan mampu menyekolahkan anak. Itu negatif, itu pemikiran kita. Hal-hal yang positif itu selalu, walaupun dalam keadaan seperti ini, anak saya akan sekolah seperti ini. Itu hal yang positif namanya. Nah, itu bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, tuh seperti itu ya. Yang selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kita coba lihat video ini ya. Nah, coba lihat video ini sebentar. Nah, video atau film ini, film singkat. Nah, oke. Dari tayangan itu tadi, apa yang ibu-ibu bisa simpulkan sedikit saja? Nah, coba Bu Dodi, apa yang Bu Dodi bisa simpulkan dari penggalan film tadi? Tidak boleh marah sama anak, Pak. Itu yang ada di video tadi. Jadi sejalan dengan ini, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Dari film tadi kita simpulkan bahwa salah satu tips menjadi orang tua yang hebat itu adalah tidak boleh terlalu cepat mengambil tindakan kekerasan. Tidak boleh mengambil tindakan kekerasan. Bagaimanapun anak itu, walaupun dia salah, sebaiknya diingatkan dengan kasih sayang ini. Tutur kata yang baik, yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan. Itu. Jadi gitu, dari film itu tadi, inilah kesimpulannya. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih tanpa kekerasan. Itu ya. Nanti ketika anak-anaknya ada melakukan kesalahan, dikit-dikit dipukuli sampai pula berbekas. Itu tidak boleh itu ibu-ibu. Diingatkan. Kalau yang seperti ini tidak boleh dilakukan, akibatnya seperti ini yang akan terjadi begini. Sampaikan baik-baik. Insya Allah kalau kita akan menyampaikan baik-baik, anak itu akan cepat mengertinya, tidak akan dia ulangi. Ada juga tipsnya lagi mencari orang tua yang lebih baik itu bekerja sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu bekerja sama, saling membantu dalam mengasuh anak itu. Jangan nanti si bapaknya membiarkan ibunya saja mengurus anak. Jangan seperti itu, nanti sampaikan ketika sampai di rumah sama suaminya nanti. Kalau mengasuh anak itu harus bekerja sama ya ibu ya. Sampaikan nanti. Jangan nanti dibiarkan saja ibunya yang mengasuhkan anak, sementara ayahnya sibuk saja mencari uang atau mencari rezeki. Salah itu sebetulnya. Walaupun kita sesibuk apapun kita, seorang ayah itu tetap berperan sama untuk mengasuh anak-anaknya. Itu ya. Yang terakhir, tips menjadi orang tua yang hebat itu, menjadi orang tua yang lebih baik itu, hindarilah pertengkaran di depan anak. Jangan terjadi pertengkaran di depan anak. Walaupun ada bentrok di antara kita suami istri, biarkan dulu anak itu pergi, baru kita lanjutkan bentroknya lagi. Pokoknya tidak boleh terjadi pertengkaran di depan anak itu, karena akan merusak mental psikis anak tersebut. Itu yang untuk sesi ini kami kira cukup sampai demikian karena keterbatasan waktu. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi pada bulan depan. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu memahami perilaku anak. Oke ibu-ibu, ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau bisa kami jawab, kami jawab.
Kalau tidak bisa kami jawab, kami jadikan PR dulu, nanti kami cari jawabannya. Tidak ada yang bertanya? Sudah pas? Oke, besok kita lanjutkan sesi yang kedua, memahami perilaku anak. Kami cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.